Jam 7 sa tengah malam ini aku janji sama Elvichan. Di Lau Zheng Xing. Ngapain bilang ini ke aku? Dia mau balikan sama aku. Kalau kamu Jujur aja. Dia cuma satu-satunya wanita yang pernah aku cintai. Aku harap kamu nggak benci sama aku. Kamu pernah suka sama aku nggak? Kalau kamu, Sampai sekarang. Aku cuma suka sama kamu doang. maaf, Nggak apa-apa. Tapi aku lebih suka karir, suka kerja cari uang. aku bakal bantu kamu. Kamu karyawan terbaik di perusahaan. Besok aku masih asistenmu nggak? Posisi ini penting banget buat aku. Keluarga ngira aku punya mobil dan rumah di Shanghai. Punya pacar hidup enak. Aku bohong sama mereka. Tapi aku berusaha sesuai rencanaku. Kalau bisa. Aku juga nggak bisa lepas dari kamu di kerjaan. Baguslah kalau gitu. Tunggu bentar. Ini ada 30.000 yuan. Sama kunci apartemen ini. Ngomong apa sih? Bulan lalu kamu bilang suka sama satu tas. Aku nggak ada waktu nemenin kamu lihat. 30.000 yuan kayaknya cukup. Aku mungkin nggak tinggal di sini lagi. Kalau kamu mau, pindah aja ke sini. Hemat biaya sewa. Nggak usah berdesakan sama orang lain lagi. Kamu tinggal di mana? Aku sama Elvichan dulu tinggal di apartemen itu. Masih kosong terus. Aku pinjam 30.000 yuan. Setengah tahun lagi baru balik. Ngapain sih kamu kayak gini? Uangnya aku ambil dulu, kebetulan lagi butuh. Terima kasih. Ayah, Kamu kemana aja, nenek udah keluar. gimana operasinya? Biasa aja di lantai 8 gedung rawat inap. Ruangan 11 bangsal 2. Sudah tahu. Kenapa dibawa ke bagian rawat inap? Dokter bilang kamu perlu dirawat inap. Besok kepala bagian masuk kerja, harus menentukan rencana operasi. CT tes darah semua itu besok dilakukan. Tunggu-tunggu, operasi apa?
Kata dokter tidak menutup kemungkinan operasi. Kaki saya terkilir, saya harus operasi. Mama saya benar-benar tidak bohong. Kaki mama memang sangat parah. Menurut saya rumah sakit ini mau bikin parah. Kamu ngapain sih? Sakit enggak? Sakit. Iya dong. Aku kasih tahu kata pepatah. Keseleo dan patah tulang 100 hari itu berapa? 100 hari itu 3 bulan, dengerin dokter nggak bakal salah. Kok menurutku kamu yang ngawur? Dokter ini ngawur banget. Dokter mana, panggil dokternya ke sini. Aku mau tanya, rawat inap sebulan ini mahal banget. Dokternya mana mungkin datang. Xiaoli, kamu panggil dokternya. Aku bawa Xiaoli pergi. Sekarang ini kamu masih aja ngotot sama aku. Aku nggak bisa pakai ini. Sudah lihat aku. Aku ini dokter. Dokter berlebihan mau bikin mama operasi. Mama marah jadi balik ke penginapan. Tapi dia khawatir, kata dokter benar. Lagian kakinya memang sakit jadi. Besok kamu bujuk dia. Biar dia beli tiket kereta cepat balik ke Yuancheng. Pergi ke rumah sakit rakyat Yuancheng cari Tante Shufen. Kamu ngapain melongo? Kamu mau nikah sama aku atau sama mama? Kamu. Iya, aku kasih tahu. Bilang seheboh-hebohnya. Dia percaya kamu tapi marah-marah. Kaki tante itu dokter bilang gimana? Malam itu balik ke penginapan pakai air es kompres. Besok di kereta cepat pakai air hangat kompres aja. Kamu nggak balik ke Yuancheng? Paling nggak aku harus dapat sertifikat koki dulu baru balik. Udah gede aku bebas kemana-mana. Kalau kali ini dia berhasil menangkapku, situasinya akan berubah. Kalau keluar lagi itu namanya pemberontakan. Sudahlah, jangan bengong, cepat bikin dia meledak. Aku akan menyusul pergi. Pergi dong. Aku sudah sampai di pintu rumah sakit, kamu sudah keluar. Aku kasih tahu nanti kamu bilang. Aku menyuruhmu ke rumah sakit cari kenalan. Ternyata malah membawa kita kembali ke penginapan. Kenapa? Aku tidak mau lihat lagi, aku mau kembali ke hotel. Kakiku putus pun aku akan kembali ke Yuancheng untuk memotongnya. Setelah kamu antar ke penginapan, kamu jemput aku lagi di rumah sakit. Kamu tidak pulang. Aku harus pura-pura cari dokter untuk minta uang jaminan rawat inap. Udah tutup. Aku ke rumah sakit cari kenalan. Ternyata malah membawa kalian kembali ke penginapan. Aku ke rumah sakit cari kenalan. Ternyata malah membawa kalian kembali ke penginapan. Selalu ada tugas baru. Nenek kali ini tinggal lebih lama ya. Tidak bisa tinggal lama. Kali ini lagi-lagi bikin kamu keluar uang. Nenek cuma bisa ganti 40%. Pulang nanti aku kirimkan uangnya. Tidak usah, aku punya uang. Tahu kamu punya. Satu-satunya anak pintar di kota ini. Bisnis di Shanghai, punya rumah dan mobil. Suamimu sedang dinas luar kota. Waktu datang kemarin katanya sedang dinas tidak di Shanghai. Tidak ada. Mama masih mau makan. Tidak mau. Ayo kasih ke aku yang cuci piring. Suamimu sayang sama kamu tidak? Sambil kami datang kali ini, biarkan nenek lihat dia. Aku pulang bilang. Manajer Liu. Ayahku sudah tidur, besok aku telepon lagi. Siapa yang tidur? Anak ini cepat kasih teleponnya. Kamu tidur saja. Rumah barumu boleh aku tidur.
Aku belum pernah ke rumah baru itu. Rumah baru itu punya Hui Er dan suaminya. Kenapa kamu bisa tidur? Aku ayahnya. Hui Er besok masih sibuk. Pulanglah, Nenek mau makan apa lagi? baru saja makan. Kalau gitu aku belikan lagi. Terima kasih. Ada apa sih, kamu kan pacarnya Tian? CEO Su Cheng Hotel Habit juga. Aku bantu ibunya ngurus. Mau aku antar Tian pulang? Kamarnya habis besok pagi jam 8. Tolong antar dia ke sini, kita berangkat ke stasiun kereta cepat. Tunang Tian sudah bilang aku pergi dulu. Selamat malam. Hati-hati di jalan. Oke. Bilang ke mama aku lagi urus pengembalian uang. Suruh dia tidur lebih awal. Besok pagi aku ke sini. Ingat ya, kakinya harus dikompres air dingin. Tanya hotelnya ada es batu nggak? Nggak ngomong lagi, liftnya datang mungkin nggak ada sinyal. Ada orang di luar nggak? Liftnya berhenti, ada orang di luar nggak? Ada orang nggak? Lift berhenti. Ada orang di luar nggak? Liftnya berhenti. Teman. Jangan nangis dong, aku tadinya nggak takut. Kamu yang bikin aku takut. Ada orang di luar nggak? Orang mana? Ada tisu nggak? Nggak ada. Jangan kira semuanya baik-baik saja. Tahu nggak kondisi sekarang? Lift bisa jatuh kapan saja. Tahu sekarang lantai berapa? 7. Tambah 1 lantai bawah tanah. Total 8 lantai. Aku nggak pernah kepikiran bakal mati di sini. Masa sih? Aku mengaku dosa. Bisa mengurangi rasa takutku. Kamu nggak keberatan kan? Tapi waktu aku mengaku dosa nggak boleh ada yang dengar. Aku tidak bisa keluar lagi. Sudahlah. Hal yang paling kusesali. 6 tahun lalu di jembatan kereta api kampung halaman, aku menemukan sebuah tas. Di dalam tas itu ada 20.000 yuan. Aku serakah. Esoknya di jembatan kereta api, aku melihat seorang gadis kecil mengangkat sebuah papan. Berkata dia kehilangan uang untuk menyelamatkan orang. Berharap orang baik yang menemukan uang itu bisa mengembalikannya. Aku malu untuk mengaku. Hasilnya hari ketiga.
Dia melompat. Kamu percaya itu? Aduh, satu hari. Jenis lelucon ini juga kamu buat. Bagaimana tidak takut lagi? Liftnya sebentar lagi akan bergerak. Kamu kerja apa bisa membohongi orang? Aku kasih tahu saja. Lagi pula sebentar lagi keluar siapa kenal siapa. Aku bekerja di restoran. Aku punya 8 cabang di Shanghai. Tahun depan IPO. Kamu umur berapa? 23. Muda sekali sudah IPO. Aku mengandalkan diriku sendiri. Aku memulai bisnis di usia 18, 5 tahun. 18 tahun memulai bisnis. Kamu sebenarnya bicara yang mana yang benar? Kamu kerja apa? Aku konsultan investasi senior. Seberapa senior? Menentukan jumlah investasi. Kalau begitu kalian menentukan investasi restoran. Perusahaanmu mau IPO. Ada lowongan. Aku lulusan Embah. Bagaimana mau pindah kerja? Tidak takut lagi. Mau aku ceritakan cerita lagi? Tidak perlu kamu lihat, tidak matikan. Sudah sampai lantai 1. Kamu pergi dulu. Terima kasih. Ngapain bilang makasih? Ceritain lelucon dong. Sama-sama. Barusan lihat cewek nggak? Di jalan lihat lebih dari 10 cewek. Nanya yang mana? Ada apa lagi kenapa mobil jelek? Di Shanghai mobil apa yang dipakai nggak penting. Merknya yang penting punya nggak? Pulang belum? Belum. Tante beli tiket buat besok pagi. Ayo, lapar banget. Dari siang sampai sekarang belum makan. Gue juga lapar tapi mobilnya panas. Kamu harus kasih istirahat bentar. Gue mau ngomong sesuatu nih. Barusan gue ketemu orang pintar di lift. Mungkin bisa bantu kita. Perencanaan investasi dan bisnis. Orang pintar mana? Sudah pergi. Cowok atau cewek? Cewek. Ngaka apaan gue serius nih? Pasti kamu bilang ke dia mau IPO. Ya pasti dia bilang dia orang pintar lah. Jangan bercanda. Tian gue orang pintar. Gak kuat beneran gak kuat. Gue kangen sampai pusing. Jasio 2 mau mati nih. Gue kangen sampai hati berdarah. Gak kuat beneran gak kuat. Gue kangen sampai pusing. Jasio 2 mau mati nih.
Xiao, kamu bikin gue kaget. Tante minum nggak, kamu haus, gue nggak haus. Makan malam ikannya keasinan kekenyangan. Sebelum tidur harus olahraga dulu. Gue setiap hari bilang ke kalian, sejak kalian sewa rumah ini, jantung gue mau kambuh. Xiao, ngomong apaan sih? Tubuh kamu sehat banget, mana mungkin kena jantung. Tapi harus waspada juga. Perusahaan kita baru keluarin produk bagus. Asuransi buat 28 penyakit berat, termasuk jantung. Premi per tahun cuma 12.000. 10 tahun cicilan pokok, suku bunga tahunan sekitar 3%. Produk asuransi ini tidak ada punya telepon? Pinjam dong? Apa? Mau ngapain? Aku panggil anakku pulang. Ngurusin kalian berdua yang ribut. Anakmu sudah menikah? Masih single, sehat tapi pemarah. Kalau masih single, berarti kalian sekarang keluarga single parent ya? Keluarga single parent dapat diskon 98%. Aku sih gak masalah. Sekarang banyak anak muda, gak peduli masa depan mereka. Halo, Nak pulang sekarang. siapa yang disebut anak? Ngomong senaknya aja. Aku ibumu ada masalah di rumah. Aku gak dengar aku ada masalah apa lagi. Sejak 2 cewek sebelah menyewa sini. Setiap hari TV-nya nyala keras banget. Masak pakai cabai. Bikin aku sesak nafas. Cepetan pulang, bilang ke mereka. Oke, istirahat ya, selamat malam. Besok aku pulang bantu selesaikan, aku masih sibuk. Sibuk apa lagi? Ada urusan besar. Ada temen mau buka hotel. Hotel chain lagi bahas investasi, IPO dan sebagainya. Kasih cuka. Urusan kayak gini tiap hari ada. Cuma buang-buang waktu aja. Aku masih muda. Waktu buat dibuang-buangkan. Pulang atau enggak? Mas di bawah namanya siapa? Aku Xiao Hong. Aku Jia Xiao Duo, tinggal sini setahun. Kok belum pernah ketemu ya? Iya, aku biasanya tinggal di kampus, jarang pulang. Tadi ibuku. Tenang aja. Lagi ngobrol sama Tante Xiao soal asuransi kesehatan. Aku pasti jaga dia baik-baik, bikin dia senang. Bukan itu, dengerin dulu. Ibuku bilang soal TV tadi. Tolong perhatikan ya. Kecilin volumenya, tetangga-tetanggaan kan. Bibi Xiao baru saja masuk. Kau belajar memasak. Benar. Aku membuat ikan asin malam ini. Belum selesai. Aku menaruh banyak garam. I can sungay, atau I can lot. Es yellow. Aku tahu itu ikan laut. Ikan laut awalnya asing, kau mengerti? Karena apa ikan laut? Laut dan laut memiliki garam. Dan banyak toko juga menggunakan garam kasar ini untuk menjaga es kuning cuaka sehingga akan lebih asin. Jika kamu tidak kembali, dia berbicara dengannya. Aku tidak punya anakmu. Aku juga bebas. Bibi Xiao sudah pergi. Selesai makan. Satu mangkuk lagi. Bakat. Sepatu Anda. Terima kasih. Apa yang kau makan? Ngirimin pesannya udah enggak? Tidak ada. Apa yang harus dimakan? Aku akan bersama dengannya.
Minum. Aku tidak membuka restoran. Tapi aku akan membuka restoran. Rantai 3 tahun siap untuk go public. Aku bilang di dalam lift. Aku tidak bisa melihatnya, nanti itu hanya lelucon. Pelayan sebotol anggur beras. Apakah dia cantik? Cantik tidak berubah. Apakah Anda melihat kunci apartemen? Jangan kirim lagi. Nyaman. Kau bisa meminumnya. 10 menit tidak sampai. Botol ini hampir habis. Aku tidak pernah minum. Siapa yang tidak bisa dibohongi? Aku tidak pernah berbohong. Selain berbohong kepada keluarga. Bukankah itu masih berbohong padaku? Jadi, aku bukan orang baik. Kita berdua sama saja hampir mirip. Siapa itu terus-terusan melirikku? Bodoh amat. Teman dekatku Xiaozong. Orang hebat, senang bertemu, senang bertemu, senang bertemu. Ayo kemari. Ayo, 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 ayo. Orang hebat ini tidak bisa hanya minum. Paling tidak harus makan sedikit kan. Kamu yang pesan makanannya. Nyonya LV, kunci Anda. Terima kasih. Berapa umurnya? Sepanjang malam di restoran terus mengirim pesan. "26 tahun. Beberapa tahun lebih muda dari saat aku pertama kali mengenalmu. Kamu jatuh cinta padanya. Tidak. Kalau aku tidak kembali, secara perlahan kamu akan jatuh cinta. Mungkin. Tapi perasaanku saat bertemu denganmu berbeda. Kamu masih mencintaiku. Selalu. Lalu kenapa ada dia? Karena kamu pergi. Aku kembali. Jadi sebelum aku datang aku sudah menjelaskan padanya. Bisa dijelaskan dengan jelas. Aku tidak ingin tahu siapa dia. Hanya berharap tidak mempengaruhi pekerjaan. Bagaimana bisa mempengaruhi pekerjaan? Aku yakin. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Kamu, Aku. si tukang membual. Hari ini saat aku di lift. Aku benar-benar merasa hidupku sudah selesai. Aku sudah menyelesaikan hal yang hampir selesai. Aku mengatakannya. Jadi meskipun aku jatuh dari lift lantai 8, aku mati tanpa penyesalan. Kalau seperti ini tidak akan terwujud. Bagus katanya. Bagaimana aku bisa mewujudkannya? Aku punya jadwal rencana. 3 tahun sebesar ini.
Satu dinding. Setiap jam, setiap hari ada jadwal yang harus dilakukan. Ada perencanaan setiap bulan, setiap kuartal, setiap tahun. Ada target 3 tahun. Baru bisa mencapai rencana yang ditetapkan. Tapi bukankah semuanya selalu berubah? Anda mengaturnya sebelumnya tidak ada gunanya. Anda seperti ini adalah mengikuti arus. Tidak ada yang berhasil. Minuman datang, terima kasih. Letakkan di sini dulu, mari kita bicara. Saat SMA saya membuat rencana 6 tahun. 3 tahun target menjadi yang terbaik di seluruh angkatan. 5 tahun target menjadi yang terbaik di seluruh sekolah. 6 tahun masuk universitas terbaik. Terpenuhi. Saat kuliah saya membuat rencana 4 tahun. S1 dan S2 sekaligus. Lulus masuk perusahaan Fortune 500. Terpenuhi. Keberuntungan juga terlalu baik. Keberuntungan dieksekusi. Perlu detail spesifik untuk mencapai target. Bagaimana caranya yang spesifik? Bagaimana rencananya sebenarnya? Tahun pertama, tahun kedua, selain seragam kerja itu, tidak beli baju baru. Pulang kerja pakai piyama, tidak keluar rumah. Sedikit nonton film, tidak belanja, tidak jalan-jalan. Kosmetik pakai yang murah. Yang murah juga bisa dipakai lihat-lihat. Pantang naik taksi. Naik MRT, beli tiket bulanan. Sewa rumah. Harus sewa bersama. Rumah tua chicken itu murah dan berkelas. 3.000 dikirim ke kampung halaman. 1.002 untuk sewa dan listrik. 1.000 untuk makan sehari-hari. 300 untuk transportasi, biaya tak terduga dan pergaulan. Masih sisa 3.003. 300 untuk belanja kebutuhan wanita. 3.000. Investasi futures kecil. Futures minimum 5.000 per akun. Saya ikut saham teman. Mungkin kita ganti topik lain saja ya. Terdengar sangat pahit. Anda belum mendengar tahun ketiga. Setelah mendengar tahun ketiga, Anda tidak akan merasa pahit lagi. Bagaimana dengan tahun ketiga? Tahun ketiga ya. Tahun ketiga beli rumah di Shanghai. Hasil kerja nomor 1 di cabang. Lama kerja lembur paling panjang. Tidak pernah ada kesalahan 3 tahun penuh. Perusahaan mengirim saya ke kantor pusat di Paris selama setahun. Gaji dibayar dalam euro. Lebih banyak 14.000 dari sebelumnya. Bagaimana menggunakan 10.000 lebih ini? Bagaimana menggunakannya? Setiap bulan untuk ayah dan nenek saya. Kirim 3.000 lebih. Lalu Ya. Lalu. kenapa ini minum mau muntah? Gadis dalam rencana 3 tahun ini. Tidak ada pacaran, menikah, atau menikahkan. Mana ada waktu. Cita-cita karir. Dengan pacaran dan menikah. Hanya bisa pilih satu. Kalau kamu pilih yang mana? Karir. Salaman. Boleh tidak? Mobil. Pelan-pelan. Astaga. Mau kemana? Astaga, muntah. Seka. Mobilnya pelan-pelan. Tidak bisa lebih pelan. Belum jalan, bagaimana bisa pelan, Kak? Kertas. Sini.
Teleponnya. Zihui, kamu kenapa belum pulang sudah larut begini? Barusan saya khawatir di sini. Jangan-jangan kamu ketemu orang jahat. Dia tinggal di mana? Siapa? Zhao Zihui. Saya tanya siapa kamu? Saya adalah orang jahat yang kamu bilang. Zhao Zihui mana? Mabuk sekarang mengantarnya pulang. Tunggu sekarang saya kirimkan alamatnya. Orang berbakat jatuh ke tangan kita. Saya sampai pusing. Sekarang cek saya juga dianggap mabuk saat berkendara. Alamatnya di Jalan Sichuan dekat Jalan Nanshan. Alamatnya di Tongfuli nomor 178. Mana ada yang kebetulan seperti ini? Jangan-jangan ini konspirasi. Konspirasi apa? Orang berbakat ini dari mana? Sudah kembali. Cepat bawa ke atas. Xiaozhong kamu. Saya terlalu mabuk tidak kuat menggendong. Saya. Jendong dia masak ibu saya tidak izinkan saya masak. Saya tidak kuat gendong, saya terlalu mabuk tidak ada tenaga. Kamu ada tenaga tidak saya. Saya tinggal di sini ibu saya tinggal di sini. Ibu kamu tinggal di sini penting atau jatuh dia yang penting? Apa saya? Ibu kamu tinggal di sini benar atau tidak? Benar tadi kan sudah bilang ada konspirasi. Mana ada yang kebetulan seperti ini? Kecuali jodoh dari kehidupan sebelumnya. Pergi. Jodoh saya kasih tahu itu juga jodoh kalian berdua. Pintu tidak dikunci di lantai 2, cepat naik. Ayo. Pelan-pelan. Ayo. Pelan-pelan. Hati-hati. Makan apa ini? Pelan-pelan. Cepat. Masuk. Pelan-pelan naik. Mana? Naik ke lantai 2 lurus ke atas. Kak Tian cepat. Oke, cepat. Tengah malam begini. Suaranya keras sekali. Bikin orang tidak bisa tidur. Ibu. Aku sedang bermimpi. Pelan-pelan. Hati-hati. Oke, ayo ke sini, ini tempat tidur, taruh di tempat tidur. Cepetan sudah sampai. Pelan-pelan, hati-hati, lihat tangga. Kok ada tangga lagi sih? Bukan kamu lepas sepatu dulu, sudahlah. Aku nggak sempat. Sudah. Pelan-pelan. Terima kasih, aku nggak mau minum. Bukan buat kamu bangun. Jangan sampai kena. Kamu siapa sih? Jangan bersuara ya, jangan bersuara. Kenapa?